Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review mid-range IM dari Sorry Audio, dimana ini adalah Sorry Audio 4 Pro. Sebelumnya thank you dulu untuk kuping kaleng Indonesia yang udah pinjemin IM ini ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Untuk harga dari Sorry Audio 4 Pro ini adalah sekitar 5 jutaan dan dia menggunakan satu dynamic driver plus 4 balance armature. Jadi mirip dengan Blessing ya sebenarnya ya. Terlihat nih 1 plus 4 Pro. Di sini lalu dia punya, lihat ya, ini ada switch-nya ya, ada 3 switch di sini. Yang satu nambah bass, yang satu tambah mid, dan satu tambah treble. Tapi jujur aja buat gue paling bagus suaranya di Ovin semua. Oke, langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build-nya sendiri buat gue ini terasa sangat solid. Resinnya ini benar-benar berasa bagus, nggak kelihatan ada bubble dari manapun. Lalu kemudian faceplate-nya pearly gini dan dia smooth banget housingnya. Di bagian nozzle-nya seperti ini ya, ada sedikit lip untuk tahan ear tips-nya. Kemudian dia ada vent hole di bagian belakang dan juga 3 switch. 3 switch ini 1, 2, 3 kelihatan tulisannya dan rada susah pakai kuku. Jadi harus pakai kayak, kalau gue sih kayak pakai untuk colokan SIM card itu untuk ganti switchnya, dan itu nanti mengubah suaranya sedikit, nggak banyak-banyak banget sih. Kemudian di sini dia menggunakan MMCX, tapi katanya kemungkinan bisa request untuk jadi dual pin. Kabelnya ini seperti mengingatkan dengan kabel Mophase Stereo sebenarnya. Ini ada sedikit pemberat. Gua nggak tahu ini pemberat atau cuman covering doang pakai besi di sini. Setelah dari ear gate-nya, kabelnya itu 4 core dan berasa sangat bagus. Ini mau harga berapapun, Sorry Audio semua kabelnya begini ya. Kabelnya gue suka ini karena berasa tebal, berasa kuat, berasa high quality, tapi juga lentur di saat yang bersama. Jadi buat gue build quality-nya mantep lah ini. Nah, untuk fittingnya sendiri ini rada gede dan gue nggak tahu kenapa rada ya berasa tebel aja di kuping gue, kelihatan dari fotonya. Tapi tetap nyaman karena lekukan-lekukannya ini berasa pas di kuping dan tidak ada sudut-sudut tajam. Jadi overall buat gue tetap fitnya itu bagus dan regular fit aja, nggak perlu terlalu dalam. Yang jelas pastikan bahwa kalian kedap karena ya suaranya cukup berubah jelas kalau misalnya nggak kedapnya pas itu. Nah, untuk suaranya gue akan pakai Vio BTR5, kemudian X-Duo, X10, dan juga iFi XDSD sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk tonal dari Sorry Audio 4 Pro ini berdasarkan standar DF neutral dan juga Harman neutral gue, IM ini masih termasuk a bit V-shaped-ish, tapi dengan catatan dia sangat smooth. Cuman gara-gara ada emphasize penambahan di bass area dan juga upper mid-range yang naik, lower mid-range yang rada turun, memang kerasa a bit V-shaped-ish gitu ya. Tapi nggak extreme V-shape banget sih. Cuma sedikit V-shape-ish aja karena vokalnya sedikit mundur, bassnya maju, treble-nya agak maju walaupun treble-nya itu smooth banget. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu dengan catatan yang tadi gue bilang ya, bahwa gue lebih suka di Ovin semua karena ketika ditambahin bassnya buat gue jadi proporsinya makin ngaco, mid-range-nya ditambahin juga bagian upper mid-range, tapi sekaligus low mid-nya jadi makin kurang seimbang gitu. Nah, ketika treble dinaikin juga makin V-shape suaranya. Jadi buat gue overall di Ovin itu tetap paling balance walaupun masih sedikit ya, gue bilang sedikit V-shape, sedikit aja. Nah, kemudian untuk bassnya sendiri, bass yang cukup berasa, dia powerful, cukup tebel, tapi juga lonjok rada dalam, tapi nggak terlalu cepat. Tapi gini, di kategori 5 jutaan ini masih termasuk bagus, dia jeduk pukul sampai dalam, rada tebel, dan gue dengerin lagu EDM di sini asik banget gebukannya itu dengan tekstur dynamic yang masih bagus. Jadi memang berasa powerful aja bassnya ini, dan gue rasa cocok buat kalian yang suka bass-bass yang tebel tapi berkualitas, tetap mukul sampai dalam. Cuman memang buat gue nggak terlalu cepet aja misalnya dibandingin sama ayam-ayam dengan balance armature gitu. Berasa ini lebih sedikit lebih lambat, terutama di lagu rock seperti lagunya To The Beginning yang One Ok Rock, Just Give Me A Reason, itu kan Take My Hand, lo tudutak. Nah, itu berasa di situ bassnya sedikit lebih lambat apabila dibandingin sama ayam-ayam dengan basic balance armature untuk bassnya.
Tapi overall masih tetap bass yang cukup bagus. Nah, kemudian untuk mid-range-nya sendiri ini berasa ada scoop sedikit di lower mid-range. Jadi memang upper mid-range yang naik, tapi smooth banget. Dan juga dia masih berasa ini loh, vokalnya sedikit rada mundur dibandingin bass. Jadi gue paling berasa bassnya paling maju sedikit. Kemudian vokalnya, walaupun vokalnya tetap smooth, dan vokalnya sebenarnya cukup balance. Maksudnya nggak terlalu banyak porsi upper mid range yang naik itu, jadi vokal cowok, vokal cewek di sini masih berasa cukup balance. Mau gua kasih Josh Groban itu tebel-tebelnya masih berasa, walaupun buat gua sedikit kurang tebel sih. Yang jelas di sini vokal ceweknya itu cukup lepas dengan smoothness yang pas gitu. Gua dengar kayak Isyana Sarasvati, gua dengar kayak Dana Krall, Olivia Ong, itu berasa bagus dan lepas vokal ceweknya itu. Jadi buat gue tetap bagus lah buat kalian yang suka vokalan tapi dengan ditambah bass yang tebel, cukup tebel dan juga gebuk aja. Nah, kamu untuk treble ini adalah treble yang sebenarnya sekali lagi emphasize-nya lebih ke treble yang bukan treble tinggi-tinggi banget, tapi treble yang kalau misalnya dengar cymbal crash itu masih berasa natural tapi nggak pernah kasar, nggak pernah metalik. Tapi kalau denger violin yang nada-nada tinggi banget kayak di La Campanella atau Lampu Primavera, atau kayak gue denger lagu Anissa Sering atau Celine Roschak yang tinggi-tinggi banget, itu masih kurang dapet. Tapi kalau kalian dengarnya piano, gitar nada tinggi, sampai flute nada tinggi, itu semua masih bisa disajikan dengan baik. Cuman memang violin super nada tinggi aja itu yang memang rada susah. Overall cymbal crash-nya juga masih berasa natural, jadi tetap masih buat gue berasa natural semuanya itu. Cuman a bit V-shape-ish aja untuk tonality-nya. Nah, kemudian untuk bagian soundstage, dia juga bisa ngasih soundstage yang 3D dengan dimension depth yang bagus. Terutama dengan bass yang megah kayak gini, gue dengerin nonton gitu, gue nonton film gitu. Di sini soundtracknya tuh berasa mantap dan megah, jadi emang cocok buat nonton film juga. Lalu kemudian untuk separasinya juga bagus. Di sini terbukti ya, maksudnya memang multiple driver itu memang biasa cocok untuk separasi yang bagus. Di sini berasa walaupun bassnya itu cukup gede tapi separasinya itu berasa bagus. Jadi gue dengar orkestra gitu, pinpoint imaging pemisahan antara instrumennya itu sendiri tetap berasa masih bagus. Jadi memang buat gue di sini teknikalitas kalau sudah diragukan lagi, soundstage, separasi dan juga imagingnya itu berasa bagus. Nah, gimana nih dibandingin dengan beberapa perbandingannya ya? Gue mau bandingin dulu sama adeknya yang waktu itu gue review salah satu, buat gue dihargai 2,5 juta. Sorry Audio 2+1 ini one of the best, if not the best ya. Jadi emang bagus banget Sorry Audio 2+1 ini berasa. Nah, dari Sorry Audio 2+1 ini sebenarnya tonalnya agak sedikit berbeda. Dimana jujur gue sendiri lebih suka tonalnya yang 2+1 aja. Justru gue lebih suka adeknya tonalnya ya, bukan teknikalitasnya. 2+1 ini berasa bassnya lebih kecil, tapi vokalnya lebih warm, jadi dia berasa overall warm. Kalau misalnya dibandingin sama kakaknya ini yang 4 Pro ini, 4 Pro jadi berasa yang tadi gue bilang a bit V-shape-ish, karena bassnya lebih nampol dan tebel, vokalnya lebih mundur sedikit, tapi upper mid-nya lebih naik. Jadi memang berasa ada kontras sedikit antara bass to mid-range di kakaknya ini. Lebih berasa ada kontras itu. Sementara di adeknya buat gue lebih balance, bassnya lebih kecil, tapi sama-sama deep. Dan juga lebih cepat ternyata. Dan vokalnya itu lebih warm, lebih balance, simply lebih balance aja di kuping gue. Cuman memang kalau kita ngomong soal teknikalitas, itu jelas lebih rapi, lebih detail, lebih bagus separasinya di 4 Pro ini. Gue cuman simply lebih suka tonal yang adeknya yang buat gue lebih balance dan juga lebih nyantai. Nah, kemudian gimana gue bandingin sama punya Om Steven Sinanta ini, Seventh Acoustic Stargazer yang prototype ya. Prototype cuman di build untuk kabelnya doang, tapi untuk suara dan juga fitnya udah finished. Nah, buat gue Stargazer ini tetap lebih balance juga. Walaupun dia, buat gue ini seperti a bit V-shape-ish dengan Harman, dengan tambahan treble sedikit. Buat gue tetap lebih balance di sini. Di Stargazer ini, bassnya nggak segede 4 Pro, tapi depth-nya sama dan lebih cepat lagi di Stargazer ini. Mid-range-nya lebih balance, lebih ada lower mid-range-nya. Vokal cowoknya lebih berasa tebel di Stargazer ini. Untuk treble-nya buat gue sama-sama masih kategori nyantai buat telinga gue, nggak sampai piercing atau harsh banget gimana-gimana, dua-duanya berasa natural. Kemudian dibandingkan dengan ayam
Oksigen. Nah, Oksigen ini masih berasa buat gua salah satu keunggulannya memang adalah bersihnya itu. Dia masih berasa lebih bersih lagi Oksigen, tapi untuk separasi jujur aja misalnya dibandingin sama Stargazer ataupun 4 Pro ini, Oksigen berasa paling lemah untuk separasinya sendiri. Jadi memang dia berasa di sini single driver itu berasa banget. Tapi gini, lebih kalau misalnya kalian perhatikan koherensi ya, memang justru Oksigen ini jelas lebih koheren karena ya namanya juga single driver. Nah, Oksigen ini juga punya vokal yang paling maju dibandingin dengan Stargazer maupun dibandingin 4 Pro. Karena dia Harman-nya juga masih berasa ini ya. Harman-nya di sini berasa bass, sub bass-nya berasa maju. Walaupun nggak segede bass sub bass mereka berdua ini, mid range-nya lebih maju dan juga paling bersih. Treble-nya tapi paling roll off dibandingin dua ini, walaupun masih kategorinya sama-sama emphasis-nya itu cuman di lower treble aja, nggak sampai upper treble yang tinggi-tinggi banget, nggak. Tiga-tiganya nggak ada yang sampai treble tinggi-tinggi banget, tiga-tiganya berasa natural aja dan berasa smooth tiga-tiganya ini. Jadi overall buat gua, yes, 4 Pro ini termasuk ayam yang jelas bagus di harganya, dan ini tergantung preferensi lu aja, tinggal kemana pilihannya. Jadi buat gue untuk harga 5 juta, jujur aja gue nggak pernah denger yang gue bisa kategorikan sebagai jelek gitu, nggak bisa. Ini tinggal tergantung preferensi lu aja kemana. Tapi kalau preferensi gue sendiri, gue lebih suka Stargazer ataupun Oksigen, simply karena ini a bit berasa V-shape tadi ya, bassnya rada maju, dengan upper mid range maju, tapi lower mid range-nya itu buat gue proporsinya sedikit kurang. Tapi gitu aja sih. Kalau kalian suka V-shape tapi masih smooth, buat gue ini cocok untuk dicoba. Karena buat gue V-shape-nya nggak V-shape banget sih, cuman gue ngomong rada V-shape gara-gara bass dan upper mid-nya itu. Tapi treble-nya itu masih termasuk smooth, jadi seperti begini mungkin ya bentuknya, Z, lalu ada turunnya lagi. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.